Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di video ini teman-teman saya tertarik ya untuk membahas ada sebuah video yang saya temukan dari channel sebelah ya, yang dimana narasinya dibuat seperti ini dengan judul kontennya mengatakan berhasil mengkristenkan separuh desa, misionaris ini menemukan hidayah di kandang ayam. Wow, mengkristenkan separuh desa teman-teman. Di deskripsinya dibuat seperti ini teman-teman. Ia mahasiswa di sebuah sekolah tinggi Alkitab di Malang, Jawa Timur. Sambil kuliah, ia menjalankan misinya sebagai misionaris. Hampir separuh desa berhasil ia murtadkan. Kemudian menemukan hidayah di kandang ayam. Menarik ini narasinya ya. Seorang mahasiswa ya, sekolah tinggi Alkitab di Malang, Jawa Timur. Sambil kuliah ia menjalankan misinya sebagai misionaris. Sambil kuliah menjalankan misinya sebagai misionaris. Kok bisa ya? Lalu dia bilang hampir separuh desa berhasil ia murtadkan. Wow, desa mana ini? Jangan-jangan desa Konoha Gakure lagi ya. Kemudian ia menemukan hidayah di kandang ayam. Wow, menarik ini teman-teman. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita lihat aja ya, seperti apa sih kesaksiannya, ceritanya dari seorang mu'alaf yang dulunya pernah jadi misionaris yang memurtadkan separuh desa. Kita simak videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani. Lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Oke, siap. Jadi namanya Siti Ainun Khalifah ya, biasa dipanggil Ainun ya. Dia mengatakan latar belakangnya adalah seorang Nasrani, pernah sekolah tinggi Alkitab, mengambil jurusan misionaris. Lalu 8 bersaudara, orang tua masih Nasrani tapi sudah meninggal. Oke, kita kritisi ya beberapa bagian kata-kata yang saya pikir ini menunjukkan bukti bahwa ibu ini sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Kristen, tidak tahu apa-apa tentang misionaris. Oke. Pertama, ia mengatakan bahwa ia pernah menempuh pendidikan di sekolah tinggi Alkitab. Nama sekolahnya tidak dia sebutkan. Nah, ini adalah salah satu trik yang sudah sering kita jumpai teman-teman. Kalau ada seorang mu'alaf yang mengaku pernah sekolah tinggi Alkitab, tidak pernah disebutkan berasal dari mana sekolah tinggi Alkitabnya. Karena kalau disebutkan nanti bisa dicek gitu ya. Dan ternyata setelah dicek namanya tidak ada di sekolah tersebut, maka terbongkarlah semuanya bahwa itu hanya ngibul gitu ya teman-teman. Makanya banyak para mu'alaf yang tidak pernah menyebutkan sekolah asalnya, sekolah Alkitabnya. Seperti contohnya kemarin ya, si Ustadz Kainama dia pernah bilang bahwa dia lulusan dari STT Jakarta. Dan akhirnya itu dibongkar oleh pihak dari STT Jakarta sendiri bahwa mereka tidak pernah mempunyai seorang mahasiswa yang bernama Christophel Kainama ya teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu trik ya teman-teman untuk menghindari supaya jangan dicek sama orang lain kalau ibu ini
tidak pernah sebenarnya sekolah Alkitab. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya agak tergelitik dengan penyebutan istilah Nasrani yang ibu ini sebutkan, teman-teman. Karena gini ya, orang Kristen asli, orang Kristen yang memang benar-benar Kristen, itu biasanya jarang sekali menyebutkan istilah Nasrani. Apalagi orang Kristen yang belajar sekolah Alkitab, pasti dia tahu bahwa Nasrani dengan Kristen itu berbeda, gitu ya. Nasrani itu berbeda dengan Kristen. Jadi kalau kita sering mendengar pengucapan istilah Nasrani, itu lebih sering diucapkan oleh kaum sebelah, ya. Kalau orang Kristen maka dia akan bilang, saya latar belakang Kristen. Jadi nggak pakai istilah Nasrani. Jadi dari sini mulai kelihatan ada tanda-tanda ya, sepertinya apalagi ya kalau bukan ngibul ya. Oke, kita lihat lagi ya yang berikutnya. Ini nih yang paling fatal, teman-teman. Ibu ini katanya dia di sekolah Alkitab mengambil jurusan misionaris. Aduh. Jurusan misionaris. Saya baru tahu ada jurusan misionaris, teman-teman. Ibu, yang benar itu bukan jurusan misionaris, tapi jurusan misiologi, ya. Jadi kalau nama pendidikannya itu misiologi, bukan misionaris. Kalau misionaris itu sudah berkaitan dengan orangnya, pelakunya, yang menyebarkan kabar tentang Kristus, ya. Tapi kalau di dalam ilmu pendidikannya namanya misiologi. Jadi itu yang benar ya Ibu ya. Lain kali sebelum ngibul, diperhatikan dulu dong beberapa bagian yang bisa menjadi blunder gitu ya. Gak ada orang yang sekolah Alkitab kalau ditanya jurusan apa, jurusan misionaris, gak ada. Karena misionaris itu udah beda arti. Itu bukan bidang, itu bukan mata kuliah ya. Tapi kalau ditanya jurusan misiologi, oh ya bener ada misiologi. Kalau saya kan jurusan teologi ya, jadi semuanya itu pakai ada misiologi, ada biologi, ada teologi, itu namanya jurusan ya. Jadi lucu ibu ini. Ini ibu ini lagi halu atau memang dungu atau bagaimana? Baru ngomong aja udah banyak sekali salahnya. Oke lah, kita lanjutkan lagi ya videonya teman-teman. Di sekolah itu apa yang dipelajari? Anda mempelajari apa di sana? Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Dari kalau sejarahnya kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail, hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tidak dipelajari agama yang lain? Tidak. Fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau studi banding kayak kita pernah itu mempelajari agama Hindu, Buddha, seperti itu aja. Tapi Islam sama sekali tidak disentuh di sana. Ya. Oke teman-teman, kalau di bagian ini ibu ini ditanya mengenai belajar apa aja di sekolah teologi AE, di sekolah Alkitabnya. Lalu dia bilang bahwa dia lebih banyak mempelajari sejarah-sejarah, yaitu arkeologi. Arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab perjalanan Nabi katanya. Terus lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya, tapi hanya sampai batas itu saja. Aduh. Lalu dia juga bilang tidak mempelajari agama lain, fokus hanya di situ aja katanya. Tapi ada studi banding katanya, mempelajari agama Hindu dan Buddha. Tetapi kalau mempelajari tentang Islam sama sekali tidak menyentuh di sana katanya. Oke teman-teman, makin lawak nih teman-teman. Jadi dia bilang katanya banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Oke, kalau sejarah gereja
sejarah tentang apa namanya bapak-bapak gereja, oke lah, it's okay. Itu memang dipelajari ya kalau di sekolah Alkitab. Tapi ini dia bilang arkeologi. Ibu ini ngapain belajar arkeologi di sekolah Alkitab? Emang ibu ini mau jadi apa namanya? Mau jadi penemu fosil-fosil dinosaurus? Mau jadi penemu artefak? Mau jadi apa namanya? Pencari harta karun bajak laut kayak Nico Robin? Arkeologi. Parah sih ini. Kok bisa ada pelajaran arkeologi di sekolah Alkitab? Sekolah Alkitab di mana ini ya? Saya seumur-umur baru kali ini dengar ada sekolah Alkitab belajar tentang ilmu arkeologi. Mungkin dia mau menyaingi menjadi siapa itu? Indiana Jones atau siapa? Si Tom Raider yang mereka mencari benda-benda bersejarah gitu ya. Mencari peninggalan-peninggalan kuno. Ibu lawak kali kok bu. Lalu yang berikutnya, ibu ini juga bilang begini teman-teman. Jadi di sekolah Alkitabnya itu tidak ada mempelajari tentang agama lain katanya. Tapi ada studi banding, yaitu tentang Hindu dan Buddha. Tapi kalau Islam katanya tidak ada. Justru saya rasa ini aneh gitu ya. Karena jurusan misiologi itu justru paling banyak sebenarnya mempelajari tentang Islam. Ada namanya mata kuliah yang disebut dengan Islamologi, ya. Bahkan juga mereka belajar tentang bahasa Arab, tentang sejarah-sejarah Islam, ya. Jadi saya lucu kalau ibu ini mengatakan dia nggak ada katanya tentang mempelajari agama Islam di sekolah misiologi. Saya pikir ini ibu ini udah keterlaluan sih ngibulnya gitu ya. Sekolah teologi di mana? Sekolah misiologi di mana ibu ini? Kok dia bicara begitu? Sedangkan saya yang jurusan teologi aja ya, saya dapat itu mata kuliah Islamologi. Sehingga akhirnya saya bisa komparasikan kan, perbandingkan antara agama yang ini dengan yang lain. Hindu dan Buddha juga dapat ya. Jadi kita memang membahas tentang ajaran-ajaran itu supaya kita mengetahui gitu kan apa konsep di dalam ajaran itu, sehingga kita bisa mengkomparasikan dengan ajaran Kristen. Jadi ini ibu ini kalau dibilang dia nggak pernah mendapatkan pelajaran tentang agama Islam, ini udah jelas ngibul ya. Karena saya yakin semua sekolah teologi ya, apalagi yang jenjang S1 pasti dapat pelajaran tentang Islamologi. Lagi-lagi mulai semakin kelihatan ngibulnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya video berikutnya. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Iya. Anda lulus? S1. Ya. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. Di DO lebih dahulu. Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Oh, kenapa? Saya di DO itu karena awalnya dalam beasiswa kita tidak diizinkan untuk mendirikan lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Kemudian dalam proses saya berjalan S1 itu sudah menjelang 3 tahun, udah hampir selesai. Saya mendirikan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian saya tidak diizinkan dan saya suruh memilih antara lembaga bimbingan belajar atau saya melanjutkan kuliah. Saya mendirikan itu pada saat masa libur sekolah. Terus kemudian saya disuruh meminta mengambil pilihan, gitu kan. Dan sementara saat itu sudah berjalan dengan 53 pegawai yang tidak memungkinkan saya harus mengambil keputusan saya meninggalkan begitu saja, di mana letak moral saya, tanggung jawab saya terhadap mereka. Saya cuma minta dispensasi waktu 1 semester untuk saya melanjutkan bimbingan belajar ini, sembari setelah itu saya lepaskan gitu. Saya akan berikan kepada teman saya, tetapi saya tidak ada kesempatan ke sana, sehingga akhirnya saya memilih bahwa hari itu juga saya harus putuskan, saya memilih untuk saya mempertahankan lembaga bimbingan belajar karena moralitas itu yang saya pertahankan. Nah teman-teman, kalau pada bagian ini ibu ini tadi mengatakan bahwa dia menempuh pendidikannya itu kalau di sekolah misionaris katanya ya, itu 4 tahun sama seperti S1 katanya.
Tapi ternyata ibu ini tidak sampai lulus. Karena dia di DO katanya terlebih dahulu. Jadi dia sempat kuliah 3 tahun, terus katanya di DO. Dan alasannya konyol sekali teman-teman. Dia di DO karena mendirikan lembaga pendidikan pada waktu liburan semester. Jadi karena moralitas, jadi dia lebih memilih terus melanjutkan lembaga pendidikannya daripada kuliah. Walah bu, ternyata tidak lulus toh ya. Ternyata kena DO toh dari sekolahnya. Alasannya karena mendirikan lembaga pendidikan waktu liburan semester. Tapi meskipun ibu ini mengatakan bahwa dia kuliah 3 tahun lalu di DO, saya tetap tidak percaya teman-teman. Kenapa? Karena kalau memang ibu ini sempat ataupun pernah menjalani kuliah selama 3 tahun di sekolah misionaris mengambil jurusan misiologi, ini saya pikir harusnya ibu ini bisalah sedikit tahu tentang dasar-dasar tentang sekolah Alkitab atau tentang misiologi. Tapi tadi kita lihat ya, banyak sekali kalimat-kalimat yang salah, yang ngawur, yang nggak jelas, ya, yang menunjukkan bahwa kelihatan bahwa ibu ini sebenarnya nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah masuk di sekolah misionaris. Karena dasar-dasar tentang istilah-istilahnya aja udah salah, ya. Pemahaman-pemahamannya aja udah salah, kok ngaku pernah 3 tahun sekolah misionaris lalu di DO. Ngarang aja toh bu. Kok kayak gini model katanya memurtadkan separuh desa. Mau ngomong aja masih nggak jelas, ngomong aja masih ngawur gini ya. Tapi nggak tahu lah, mungkin desa yang dimaksud ini desa Konoha ya teman-teman. Kalau desa Konoha mungkin masih mungkin lah dia memurtadkan orang-orang di sana ya. Ya itulah teman-teman bukti kekonyolan ibu ini ya. Bagi kita yang paham ya, bagi kita yang mengerti tentang Kristen, tentang sekolah Alkitab, pasti langsung ketawa gitu ya. Pasti langsung nyadar gitu ya bahwa ibu ini udah keterlaluan ngibulnya. Tapi kalau bagi kaum sebelah gitu ya, yang nggak ngerti apa-apa tentang sekolah misionaris, tentang Kristen, tentang sekolah Alkitab, yang ada justru malah saya lihat komentarnya di channel sebelah, memuja-muja ibu ini, dibilang cerdas, dibilang hebat, luar biasa, dan sebagainya. Ya tapi itulah teman-teman ya, kalau nggak mau mengkritisi, nggak mau mencari tahu kebenarannya, maka ya terima mentah-mentah begitu aja. Ya sayang sekali ya teman-teman, kasihan sekali saya pikir. Sebenarnya trik-trik seperti ini sudah banyak sih dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mualaf dan sebagainya. Tapi ya begitu kita luruskan, begitu kita berikan sebuah pemahaman, tetap aja nggak dianggap oleh kaum sebelah. Dan bagi mereka kita ini yang berbohong gitu ya. Tapi ya itu urusan mereka lah. Jadi sayang sekali kalau diberikan otak tapi nggak dikritisi, nggak dipakai, nggak difungsikan dengan baik ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.